Selamat datang di channel video saya. Pada kesempatan video saya kali ini, saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama melihat nasib para istri dalam ajaran Islam. Sebelum kita membahas topik ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like serta supaya video ini di-share sehingga makin banyak orang mendapatkan pencerahan. Kalau kita membuka Al-Quran dan membaca surah Al-Baqarah ayat 223, maka kita menemukan wahyu Allah yang terjemahannya sebagai berikut. Istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah untuk dirimu. Ya. Nah, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa istri itu diibaratkan seperti ladang, sehingga suami itu bisa datang mau bikin apa saja terhadap ladang itu, ya suka-suka suami. Yang penting suami itu bahagia, yang penting suami itu puas. Karena itu, kalau kita memahami teks ini, ya, ini mau mengatakan bahwa istri itu tidak jauh dari sebatas pemuas nafsu seksual suami. Gitu. Nah, kita tahu bahwa surah Al-Baqarah ayat 223 ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah yang mengucapkannya itu. Nah, karena ini merupakan wahyu Allah, maka bisa dikatakan bahwa istri sebagai pemuas nafsu seksual suami ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini merupakan kehendak Allah, maka umat Islam wajib untuk mentaatinya. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran tadi ini didukung oleh hadis, ya. Setidaknya ada 2 hadis, misalnya hadis Bukhari dan juga Sunan Tirmizi. Dalam hadis Bukhari di sana dikatakan jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh. Itu. Jadi artinya sebenarnya Allah tidak suka istri itu menolak kalau diajak suaminya ke tempat tidur. Ke tempat tidur bukan hanya sekedar tidur, harus disertai dengan kegiatan aktivitas seksual tadi, ya. Seperti itu, ya. Dan kalau kita membaca dalam Sunan Tirmizi, di sana dikatakan jika seseorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka hendaknya dia mendatanginya walau dia sedang berada di dapur. Jadi saat istri sedang sibuk masak di dapur, tiba-tiba suaminya mengajak istrinya untuk main, istrinya wajib untuk meninggalkan urusan dapur dan melayani suaminya. Nah, inilah mau menunjukkan istri itu tak lebih dari sebatas pemuas nafsu seksual suami. Ya, jadi dari wahyu Allah ini ditunjang oleh hadis Nabi. Ya. Nah, dari uraian ini kira-kira apa kewajiban seorang istri? Nah, inilah kewajiban yang harus diketahui oleh istri-istri umat Islam, ya. Yang pertama, ya, istri harus taat pada permintaan suami. Itu. Jadi kalau suaminya minta, "Ayo main." Dia harus taat, dia harus ikut. Nah, bagaimana kalau seandainya
istri ini menolak, istri ini protes atas permintaan suaminya itu, ya. Dapat dikatakan jika istri itu tidak taat, suami boleh memukul istri. Ini sesuai dengan wahyu Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Itu. Jadi wajib hukumnya istri melayani suami. Itu. Yang kedua, istri harus menerima jika suami main bersetubuh dengan pembantunya. Ya, ini dapat dilihat dalam surah ke-23 dan surah ke-70. Memang dalam dua surah ini yang dipakai itu adalah hamba sahayanya. Tetapi untuk konteks sekarang, hamba sahaya itu bisa ditafsirkan sebagai pembantu, ya, pembantu dalam rumah tangga. Itu. Jadi pembantu itu bisa disetubuhi oleh suami, oleh majikannya. Dan ini menguntungkan suami, dan ini bukanlah perzinahan karena sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini merupakan kehendak Allah, maka istri harus menerima. Demikianlah gambaran singkat mengenai nasib para istri dalam ajaran Islam. Sekian dan terima kasih.